Kegelapan dunia gelap disingkirkan oleh kekuatan cahaya, dan semua hal yang tidak dapat melihat cahaya pun terungkap. Banyak orang panik. Awalnya, mereka datang ke dunia gelap karena perlindungan kegelapan, dan di dunia gelap, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan tidak dapat melihat cahaya. Namun, sekarang dunia gelap telah hilang, mereka telah kehilangan perlindungan kegelapan, dan semuanya harus dilakukan dalam cahaya. Secara alami, mereka tidak dapat terbiasa dan tidak dapat menerimanya, sehingga mereka merasa bingung. Terlebih lagi, tanpa perlindungan Dewa Kegelapan, banyak musuh pasti akan mengejar dan membunuh mereka. Pada saat itu, orang-orang di dunia gelap ini akan sangat menderita. Banyak orang tahu bahwa dunia gelap telah berakhir, mereka segera keluar dari dunia gelap dan bersembunyi. Jika tidak, ketika orang lain tahu tentang dunia gelap, akan ada banyak orang di sini untuk membalas dendam. Kegelapan menghilang sepenuhnya di dunia kekacauan alam semesta. Tidak ada hal gelap di dunia kekacauan alam semesta. Tidak mudah untuk menyembunyikan segalanya dalam kegelapan. Ye Chen meninggalkan dunia gelap, dan kemudian berita tentang dunia gelap menyebar ke seluruh dunia kacau di alam semesta. Banyak orang terkejut. Dengan sejarah yang tak terhitung jumlahnya, dunia gelap telah menghilang. Itu adalah pekerjaan Dewa Cahaya. Seseorang melarikan diri dari dunia gelap dan mengatakan bahwa Dewa Gelap telah dibunuh oleh Dewa Cahaya. Berita itu sangat mengejutkan. Dewa Cahaya yang melakukannya. Bukankah Dewa Cahaya ada di dunia cahaya? Sebelumnya, dia memberitahu semua orang di dunia cahaya bahwa dia telah kembali. Bagaimana dia bisa datang ke dunia gelap lagi? Dewa Cahaya dan Dewa Kegelapan adalah murid Dewa Kekacauan, tetapi sekarang kalian saling bertarung. Mereka lahir dari akar yang sama. Mengapa kalian begitu ingin saling menciptakan? Apa yang kau tahu? Dewa Kegelapan dan Dewa Cahaya saling bertentangan. Kontradiksi di antara mereka sudah pasti dan tak terelakkan atau diubah. Kabar bahwa dunia gelap telah dihancurkan oleh Dewa Cahaya juga telah menyebar ke seluruh dunia semesta yang kacau. Orang-orang yang bergegas menuju dunia terang terkejut. Apa yang dinyanyikan Dewa Cahaya? Apakah kegelapan telah kembali? Tanya Putri Surgawi dengan heran. Dewa yang tandus itu menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa ia tidak tahu. Kudengar kegelapan telah pergi ke dunia yang didirikan oleh cahaya, dan juga merampok daftar para dewa. Kurasa cahaya harus pergi ke kegelapan untuk menyelesaikan masalah. Tidak heran, katanya, kegelapan telah pergi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia kembali? Dewi Malaikat tahu bahwa setelah Dewa Gelap kembali, wajahnya sedikit muram. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Kita akan menunggu cahaya kembali ke sini dan bertanya satu persatu untuk mengerti. Kata sang fatalis. Di tengah diskusi publik dan penantian, Ye Chen kembali ke dunia cahaya, dan juga kembali dengan profil tinggi. Kematian, kehancuran, takdir, para malaikat dan dewi, datanglah ke kuil cahayaku. Suara Ye Chen bergema di dunia cahaya. Dewa kematian, dewa kehancuran, dewa takdir, dan dewi malaikat berempat agak berat. Dewa cahaya yang kembali sekarang benar-benar terlalu sombong, terlalu menonjol, tampak agak terlalu normal. Mereka pergi ke kuil cahaya. Ketika mereka sampai di aula cahaya, mereka melihat Dewi Surga dan Dewa Kehancuran juga datang ke aula cahaya. Terang, aku tidak menyangka kau telah berubah setelah bertahun-tahun. Dewa Kehancuran berjalan ke aula cahaya dan mencibir. Hampir tidak dikenali, kata Dewi Malaikat sambil tersenyum. Ye Chen berkata, ketika kau datang, duduklah. Jika ada sesuatu, kami akan menjelaskannya di sini. Guangming, ketika kau pergi membawa daftar dewa, tahukah kau betapa banyak masalah yang telah kau timbulkan pada dunia kacau di alam semesta ini? Sekarang ada dewa tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya yang tak dapat disegel, dan tatanan dunia kacau di alam semesta ini telah sepenuhnya kacau. Sang penghancur menegur, kami di sini hari ini untuk memintamu menyerahkan daftar dewa dan memulihkan tatanan alam semesta yang kacau. Nada kematian sangat kuat, seolah-olah ini bukan diskusi, melainkan sebuah perintah. Mata Ye Chen menatap Dewi Malaikat dan Dewa Takdir dan bertanya, mengapa kau tidak bicara? Fatalisme, maksudku sama dengan mereka. Ye Chen berkata, mustahil bagimu untuk memiliki daftar dewa. Daftar dewa adalah milik tuanku. Kau tidak memiliki kualifikasi apapun untuk memilikinya. Kau juga mengatakan bahwa itu adalah milik Dewa Kekacauan. Lalu apa kualifikasimu? Yang seharusnya paling memenuhi syarat adalah Putri Surgawi. Dewi Malaikat terkekeh. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kekacauan besar, Dewa Kekacauan saya sudah merasakan akan ada masalah di alam semesta yang kacau. Dia juga merasa bahwa kekacauan itu pasti semacam konspirasi. Jadi dia memberi saya daftar dewa dan meminta saya untuk membawa orang-orang menjauh dari alam semesta yang kacau. Saat itu, saya menyembunyikan segalanya, diam-diam meninggalkan dunia kekacauan di alam semesta dan membangun dunia baru di luar. Tanpa diduga, ketika saya kembali, sang dewa telah menghilang, yang membuktikan bahwa firasatnya tidak salah. Itu cuma omong kosongmu. Siapa yang tahu itu cuma rekayasamu atau benar? Dewa penghancur mendengus. Wajah Ye Chen berubah dingin dan berkata, apa yang kukatakan itu benar. Lagi pula, beberapa dari kalian pasti dalam masalah ini, dan keberadaan tuanku ada di antara kalian. Sebaiknya kalian jangan kujadikan bukti, kalau tidak, siapapun kalian,
kalian harus membayar harganya. Guangming, apa kau terlalu sombong untuk mengatakan itu? Tanya kematian dingin. Ye Chen berkata, Dewa Kegelapan membuatku kesal, jadi aku menekan Dewa Kegelapan. Jika kau pikir aku sombong, aku tidak keberatan menunjukkan kesombonganku padamu. Ye Chen berkata, Dewa Kegelapanlah yang harus dilenyapkan oleh Dewa asli. Dewa Kegelapan meronta dan meraung, tetapi tidak bisa membuka segelnya. Para Dewa Kegelapan hampir lenyap. Dewa Kegelapan adalah adikku. Dia telah menyinggung Dewa Kekacauan, guruku, dengan kata-katanya, jadi aku tidak membunuhnya untuk sementara waktu. Setelah menemukan Dewa Kekacauan, aku akan membiarkannya bertobat di hadapan guruku. Ye Chen berkata dengan dingin. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Guruku menciptakan dunia ini dan kalian memiliki semua yang kalian miliki sekarang. Kalian tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga berhati jahat. Jika kami mengetahui siapa di antara kalian yang menjadi pembunuhnya, tidak akan ada amnesti. Nada bicara Ye Chen sangat tegas dan acuh tak acuh, dengan cahaya tajam di matanya. Semua yang hadir adalah para dewa tertinggi. Mendengar kata-kata Ye Chen seperti ini, aku tentu saja sangat tidak puas. Cahaya, kau benar-benar semakin arogan. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Setidaknya untuk berurusan denganmu, tidak masalah. Ye Chen menatap Dewa Kehancuran dengan keyakinan yang tak tertandingi di matanya. Dewa Kehancuran berkata, kalau begitu, mari kita gunakan kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih memenuhi syarat untuk memiliki daftar dewa. Ye Chen berkata, apakah kau yakin ingin melawanku? Apa kau takut? Hanya macan kertas. Dewa Kehancuran mengejek. Kalau begitu, terserah kau saja. Ye Chen berdiri, lalu bergegas keluar dari aula cahaya dan berkata, ayo bertarung di luar dunia cahaya. Jika kau menghancurkan sedikit dunia cahaya, kau harus membayarnya 100 kali lipat. Setelah Dewa Kehancuran mendengus, ia pun mengikutinya. Para dewa tertinggi lainnya juga meninggalkan kuil cahaya dan mengejar untuk menyaksikan perang besar. Dewa Kehancuran menyusul Ye Chen, dan mereka meninggalkan dunia cahaya dan tiba di tempat terpencil. Ye Chen dipenuhi teror dan kekacauan, diselimuti cahaya dan menakutkan. Alis Dewa Kehancuran terangkat, kekuatan penghancur menyebar, lalu meraung ke arah Ye Chen. Kekuatan penghancur bergulung-gulung, yang menyebabkan seluruh dunia hancur, menimbulkan keputusasaan dan ketakutan pada manusia. Ye Chen memadatkan kekuatan kekacauan. Ia tak peduli dengan pengaruh kekuatan penghancur ini. Ia menghabisinya dengan tinjunya. Kekuatan kekacauan di tinjunya sangat kuat, dan segel tinjunya bagaikan dua putaran matahari yang terik. Melihat kekuatan Ye Chen yang begitu dahsyat hingga tak terpengaruh oleh serangan spiritual apapun, wajah sang penghancur meredup, dan dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, ia pun melancarkan serangan tinjunya. Kekuatan dua orang itu bertabrakan, dan seketika tinju itu terlontar ratusan kali. Setiap benturan sangat dahsyat, ruang hampa ini hancur berkeping-keping. Boom, langit bergetar, dan langit seakan runtuh. Kekuatan kekacauan tercurah, sangat dahsyat, mewakili semua hukum kekacauan alam semesta, menuju kehancuran masa lalu. Dewa kehancuran juga sangat kuat. Ia telah menjalankan hukum kehancuran. Seluruh dunia runtuh dan hancur. Tak ada yang bisa bertahan hidup di dunia kehancuran. Puncak gunung dan pepohonan kuno semuanya hancur oleh kekuatan kehancuran, dan tak ada cara untuk melawannya. Ye Chen masih berada di bawah pengaruh kekuatan kehancuran. Kekuatan kacau tubuhnya menyelimutinya. Ia memancarkan ribuan sinar cahaya dan melawan semua kekuatan penghancur. Ye Chenru memasuki wilayah tak bertuan dan menyerang Dewa Penghancur. Ia mengayunkan tinju kacau, yang kuat dan tak terkendali. Dewa Penghancur meraung, kehancuran tirani. Kekuatan penghancur Dewa Penghancur meletus dengan dahsyat. Ia bergejolak di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berkibar. Kekuatan dahsyat itu melesat keluar. Ia sangat mendominasi dan ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kekuatan penghancur ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Ia memiliki aura hegemoni, seolah-olah menghancurkan adalah suatu keharusan, dan tak dapat dihancurkan tanpa kehancuran. Ye Chen merasakan kekuatan sobek yang kuat dari langit dan bumi dalam kehancuran tirani, dan ingin mencabik-cabik tubuhnya hingga berkeping-keping. Namun, ia acuh tak acuh dan tak kenal takut. Ia masih bertarung dengan tinjunya. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ia melesat keluar seperti bintang yang meledak. Melihat kekuatan penghancur Ye Chen, Dewa Penghancur sama sekali tidak peduli, dan raut wajahnya berubah. Kengerian Ye Chen di luar dugaannya. Sudah berakhir. Ye Chen meraung, napasnya kembali menguat, lalu darah mengucur deras, satu pukulan mengenai Dewa Penghancur. Ini adalah kekuatan yang datang dari atas ke bawah. Kengerian kekuatan itu bagaikan longsoran salju. Dewa Kehancuran meraung dan rambutnya berkibar. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, lalu bertabrakan dengan Ye Chen. Dalam tabrakan ini, tubuh Dewa Kehancuran jatuh. Ye Chen dengan cepat mengubah tinjunya, lalu menyerang Dewa Kehancuran dengan tinjunya. Dewa Kehancuran terkejut. Pukulan ini datang terlalu cepat. Dengan kecepatannya, tidak mudah untuk menghindarinya. Ia langsung terjerumus ke dalam krisis. Tubuh Dewa Kehancuran menjauh dari Ye Chen. Namun, Ye Chen sudah memikirkan tangan belakangnya,
dan tubuhnya muncul di samping Dewa Kehancuran dalam sekejap mata, lalu tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi tiga, dan ketiganya beraksi bersamaan untuk mengepung Dewa Kehancuran. Kekuatan ketiganya sangat mengerikan. Dewa Kehancuran merasakan krisis yang luar biasa. Ia tidak bisa menghindari serangan apapun. Ia hanya bisa menyesalinya dan kemudian membuka celah untuk keluar dari pengepungan. Dewa Kehancuran meraung, dan kekuatan penghancur menggesek udara, bagaikan api yang membara, penuh dengan atmosfer yang kuat dan mendominasi. Diam, Dewa Kehancuran melancarkan tinjunya dan menghantam Ye Chen. Tinju Jimmy ini memiliki daya sobek yang kuat, yang mampu mencabik-cabik lawan. Namun Ye Chen sama sekali tidak peduli. Ia memiliki kekuatan kekacauan untuk melindungi tubuhnya, yang mampu menangkis kekuatan sobek tinju Jimmy. Di saat yang sama ketika Dewa Kehancuran menghantam tubuh asli Ye Chen, dua sosok Ye Chen lainnya juga terbunuh. Pada saat ini, Dewa Kehancuran tak berdaya menghadapi dua tubuh terpisah lainnya. Boom! Dewa Kehancuran menahan serangan gila Ye Chen. Tubuhnya terlempar keluar dan menyemburkan seteguk darah. Ye Chen menatap Dewa Kehancuran dengan dingin dan berkata, "Kau bukan lawanku. Jika kau ingin terus bertarung, aku bisa menemanimu, tetapi kau akan membayar harga yang menyakitkan." Dewa Kehancuran menggertakkan giginya dan berkata, "Kekuatanmu telah meningkat pesat, tetapi latihan kita selama bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Kalau begitu, kau pasti akan kalah." Ye Chen mendengus, lalu mengeluarkan kartu pesanan giok dingin dan mengorbankannya, menuju Dewa Kehancuran untuk dibunuh. "Kaulah yang berada di Gunung Es." Setelah Ye Chen mengorbankan token itu, Dewa Kehancuran langsung memahaminya. Ye Chen mencibir, "Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan token ini." Ye Chen mengaktifkan token giok dingin dengan kekuatan kekacauan. Dua kata pada token itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu memenuhi seluruh area, dan napas dingin langsung menyelimuti seluruh area, membuat area ini membeku. Kekuatan segel, Ye Chen meraung, dan cahaya segel menjadi lebih mengerikan, dan kekuatan dahsyat segel lainnya pun menyelimuti. Dewa Penghancur merasakan pembekuan di sekelilingnya. Dalam hawa dingin yang begitu dingin, Dewa Penghancur benar-benar merasakan tubuhnya perlahan menegang. Kekuatan penindasan, Ye Chen meraung lagi, dan kedua kekuatan itu muncul dengan cepat satu demi satu, menekan langit. Setelah dua kekuatan Ye Chen terbunuh, wajah Dewa Penghancur berubah saat itu. Ia segera mempersembahkan batu kilangan yang kuat sebagai pengorbanan, dan kemudian cahaya terang di udara batin dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan dingin dan kekuatan lempeng penggiling sangat mengerikan. Kedua kekuatan itu saling bersaing. Di bawah pengaruh kekuatan kekacauan Ye Chen, napas dingin mengambil alih. Kekuatan lempeng penggiling tersegel dalam es dan kehilangan fungsinya sepenuhnya. Di masa dingin ini, bahkan darah Ye Chen pun akan hancur. Menghadapi serangan Ye Chen, Dewa Penghancur meraung untuk melepaskan belenggu Ye Chen. Kekuatannya melesat keluar dengan liar, tetapi masih belum bisa melepaskan diri dari belenggu token, kecepatan gerak tubuhnya sangat lambat. Tinju Ye Chen membombardirnya dengan 18 pukulan berturut-turut, yang hanya dalam sekejap mata. Puff! Tubuh Dewa Penghancur terpental terbalik, lalu menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar. Dewa Penghancur kembali memuntahkan beberapa suap darah. Pukulan Ye Chen tidak ringan, yang langsung mematahkan semua tulang rusuk Dewa Penghancur, bahkan dadanya pun cekung. Ye Chen berkata dengan dingin, "Kau ingin bertarung?" Wajah Dewa Penghancur sulit dilihat, begitu rapuh di tangan Ye Chen. Dewa Kematian, Dewa Takdir, dan Dewi Malaikat juga terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Dewa Cahaya itu kuat, mereka tidak menyangka bahwa Dewa Cahaya begitu kuat sehingga Dewa Penghancur tidak bisa melewati beberapa jurus di tangan Dewa Cahaya. Ye Chen menatap Dewa Kematian dan yang lainnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kau masih ingin menyegel daftar dewa?" Dewa Kematian terdiam, dan tidak ada yang berbicara lagi. "Daftar dewa itu bukan milikmu atau milikku. Aku hanya menyimpannya untuk tuanku untuk sementara waktu. Setelah tuanku menemukannya, aku akan mengembalikannya kepada tuanku," kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Dewi Malaikat berdiri dan berkata, "Sekarang Dewa Kekacauan tidak tahu di mana, tetapi karena daftar dewa telah kembali, setidaknya kita perlu menyegel para dewa, kalau tidak, begitu banyak dewa tingkat 9 yang stagnan dan tidak adil bagi mereka. Aku punya firasat, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menyegel dewa, tidak semua orang bisa menyegel dewa," kata Ye Chen. "Apalagi yang kau miliki?" Petik 2. "Kau bisa melakukannya sendiri," kata Dewi Malaikat, lalu segera pergi. Ia tidak perlu tinggal di sini lagi. Baik Dewa Kematian maupun Dewa Takdir tidak ingin tinggal, karena itu sangat memalukan. Dewa Penghancur semakin kesal dan pergi, ia bersumpah dalam hati bahwa ia harus membalas dendam hari ini. "Terang, kau begitu kuat sehingga kau akan menghancurkan orang itu dalam beberapa saat," kata Putri Surgawi dengan penuh semangat. Ye Chen berkata, "Jangan panggil aku Terang, panggil aku Ye Chen." "Apakah ini nama barumu?" tanya Putri Surgawi. "Ini namaku setelah kelahiran kembali, dan kurasa itu lebih cocok untukku," kata Ye. Tianfei sambil mengangguk dan bertanya, "Ada apa di awal?" "Aku tidak tahu apa-apa." Petik 2. "Ayo kita kembali ke Aula Cahaya dan bicarakan ini," kata Ye Chen.
Tianfei dan Dewa Tandus kembali ke Aula Cahaya. Setelah Ye Chen duduk, ia berkata, guru menduga bahwa kekacauan besar ini disengaja, yaitu untuk membingungkan orang-orang dan mengalihkan perhatian publik. Padahal, tujuan sebenarnya adalah untuk menyegel daftar dewa. Guru menyadari sebelumnya bahwa beliau mungkin dalam bahaya. Jadi beliau menyerahkan daftar dewa itu kepada saya dan menyuruh saya untuk tidak kembali. Maka saya membuka dunia baru. Jika kekuatan saya tidak rusak, saya tidak akan kembali. Petik 2. Tapi untungnya saya kembali dan tahu bahwa guru telah mengalami kecelakaan dan tidak yakin tentang hidup dan mati. Saya pasti akan mencari tahu masalah ini di air. Apakah ada yang ragu? Tanya Dewa Tandus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada keraguan tentang semua orang, jadi saya akan menyelidikinya satu persatu, dan saya tidak percaya. Mereka tidak akan menunjukkan ekor rubahnya. Jika aku tahu siapa itu, aku harus mengulitinya dan mengeluarkannya dari tulang rusuk. Putri surgawi itu menggigit giginya dengan enggan. Apa yang akan kau lakukan tentang masalah penyegelan dewa saat ini? Itu harus dilakukan, atau itu akan menyebabkan banyak masalah, kata dewa yang mandul itu. Aku punya rencanaku sendiri, katamu. Meskipun ada banyak dewa tingkat ke-9, jika semua orang disegel Tuan, maka para dewa akan kehilangan makna, jadi saya akan melakukan penyelidikan tertentu dalam periode waktu ini. Dewa mandul dan Dewi mengangguk, dan hal-hal yang menyegel para dewa tidak boleh sembarangan. Pertempuran antara Ye Chen dan Dewa Penghancur di luar lingkaran cahaya segera menyebar ke telinga mereka yang sudah merasakan dunia cahaya, dan banyak orang terkejut. Namun, ada juga banyak orang yang sangat tidak puas. Dewa Cahaya mengambil daftar segel dewa dan berkata, sekarang aku kembali dan aku tidak menyegel dewa. Apa artinya ini? Seseorang bertanya langsung mengapa Ye Chen tidak menyegel pikirannya. Ye Chen menjawab dengan singkat, jika kau tidak memenuhi syarat untuk menyegel dewa, kau tidak akan pernah menyegel dewa. Setelah 3 bulan, aku akan menyegel dewa. Hanya sebagian kecil dari kalian yang bisa menyegel dewa. Setelah mendapatkan jawaban yang sangat meyakinkan Ye Chen, banyak dari 9 dewa teratas bersemangat dan akhirnya bisa menyegel para dewa. Namun, ada begitu banyak dewa tingkat 9, hanya sebagian kecil orang yang bisa menyegel dewa. Kemungkinan penyegelan dewa tidak terlalu besar. Banyak orang khawatir mereka mungkin tidak bisa menyegel dewa. Ketika Dewa Cahaya yang kembali bergemuruh, berita datang dari medan api kekacauan. Api di medan api tiba-tiba melesat ke langit, membakar langit, sungguh mengerikan. Ye Chen, yang telah mencapai dunia cahaya, mendengar tentang medan api, juga ingin melihat apa yang ada di medan api. Ye Chen datang ke medan api, dan melihat pilar api yang melesat naik ke langit ke-9 di medan api, dan juga sedikit terkejut. Ye Chen harus mengakui bahwa api kekacauan di medan api memang menakutkan. Setelah satu pun dari api ini ternoda, ia dapat mengubah orang menjadi abu dalam sekejap. Ye Chen melangkah maju dan memasuki medan api kekacauan. Beberapa orang melihat seseorang memasuki medan api kekacauan, mereka semua berteriak, dan kemudian melihat penampilan pihak lain, dan kemudian itu bahkan lebih menakutkan. Ini adalah Dewa Cahaya, dan dia juga dibawa bersama untuk menjadi hidup. Wajar untuk membawa dewa tertinggi ke pemandangan aneh ini. Kudengar Dewa Kegelapan dibunuh oleh Dewa Cahaya. Kapan kau dengar itu? Dan sekarang beritanya adalah Dewa Penghancur telah dikalahkan di tangan Dewa Cahaya. Sekelompok orang berbincang satu sama lain, lalu menantikan apa yang akan terjadi ketika Dewa Cahaya memasuki medan api. Ye Chen memasuki medan api, tiba di tempat pilar api melesat keluar. Begitu ia melangkah masuk, ia diserang. Api melesat ke arah Ye Chen. Api itu sangat ganas. Ye Chen segera menghentikan serangannya dan berkata, tinggalkan Dewa Api, kau sangat menyambutku. Dewa tertinggi. Ketika Tian Yan melihat Ye Chen, ia terkejut, lalu memberi hormat dengan hormat. Li Huosen muncul dan melihat Ye Chen. Ia belum pernah melihat dewa tertinggi seperti itu, tetapi kekuatan lawannya sungguh mengerikan. Aku telah melihat dewa tertinggi. Li Huosen juga memberi hormat dengan hormat. Ye Chen juga tidak berpikir apa-apa dari lubuk hatinya, lalu bertanya, bagaimana caranya mengembalikan tanggung jawab. Tian Yan berkata, ini adalah mata api kekacauan. Kami berdua telah berlatih di sini. Sebelumnya, naga api itu menyerbu kami untuk membunuh. Sekarang, entah apa yang terjadi, pilar api seperti itu muncul lagi. Ye Chen berkata, pernahkah kau memasuki mata kekacauan? Apa yang kau lihat? Terlalu dalam? Kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Tetapi sebelumnya ada naga api yang keluar dari mata api, dan itu memberitahu kita sesuatu tentangnya. Tian Yan bertanya, bagaimana situasinya? Tanya Ye Chen. Tian Yan berkata, ada tungku api keos di bawah mata api keos. Api keos keluar dari tungku api keos, dan mata api keos juga muncul karena tungku api keos. Tungku api keos. Ye Chen sedikit terkejut, lalu teringat token di gunung es, dan tiba-tiba merasa tempat-tempat ini tampak lebih aneh. Dia juga mengatakan semua hal aneh bahwa tungku api keos bukanlah benda di dunia ini. Tian Yan menatap Ye Chen dan berkata, Ye Chen tiba-tiba terkejut, lalu menatap mata api keos, dan berkata, aku ingin masuk untuk melihatnya. Api keos sangat ganas, dewa tertinggi. Li Huo Sinto, Ye Chen berkata, kekacauan juga merupakan hasil dari kekacauan.
Aku memiliki ki kekacauan, sekarang aku bisa memasuki mata kekacauan. Api kekacauan sangat mengerikan. Jika bukan dewa yang mempraktikkan atribut api, ia tidak bisa mendekatinya. Bahkan dewa tertinggi, tidak mudah untuk masuk ke mata api chaos, dan bisa berubah menjadi abu jika tidak berhati-hati. Kini setelah Ye Chen memiliki ki kekacauan untuk melindungi tubuhnya, ia tak perlu khawatir akan erosi api kekacauan. Ia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan aura kekacauan, lalu melangkah ke dalam mata api yang kacau dan memasuki pilar api. Li Huoshan dan Tianyan juga menunggu di luar mata api, hati mereka dipenuhi kerinduan akan kekuatan yang begitu dahsyat. Meskipun mereka telah mencapai kemajuan pesat selama ini, masih terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara mereka dan dewa tertinggi. Jurang pemisah semacam ini berbeda. Ye Chen memasuki mata api yang kacau. Ia merasakan kekuatan api murni di mata api yang kacau. Ia juga cukup terkejut. Api seperti itu memang mampu membakar dewa tertinggi. Jika Ye Chen tidak memiliki ki kekacauan untuk melindungi tubuhnya, ia tidak akan mampu menyelam lebih dalam, dan ia akan dilahap oleh api. Semakin dalam Ye Chen menyelam, semakin kuat pula api kekacauan itu. Ye Chen harus membuat gas kekacauan itu semakin kuat, karena gas kekacauan itu sedang terbakar. Ye Chen turun ribuan kaki, dan kemudian ia merasa bahwa ia akan menuju akhir. Api di sini bahkan lebih mengerikan dan bergejolak, seperti mulut besar darah, untuk melahap orang. Ketika Ye Chen tiba di dasar mata api yang kacau, ia melihat tungku yang menyala terbungkus api. Di sekitar tungku itu, terdapat beberapa binatang mitologi, seperti Huo Feng, Huo Qilin, Huo Gui, dan Zuk. Naga api yang dilihat Tianyan dan Li Huosen sebelumnya pastilah salah satu dari binatang-binatang ini. Ketika mereka melihat seseorang datang di bawah mata api yang kacau, mereka meraung, terutama Huo Qilin, yang sangat marah dan langsung membunuh Ye Chen. Ye Chen bersenandung, dan berkata, "Kau tidak mudah berkultivasi, keluarlah, tetapi jangan memakan buahnya sendiri." Suara Ye Chen penuh dengan kekuatan yang dahsyat, dan Huo Qilin yang berapi-api itu juga jujur. Mengetahui kengerian Ye Chen, ia tidak berani melakukannya lagi. Para monster lainnya juga sangat ketakutan, kali ini benar-benar ada seorang pria kuat. Izinkan saya bertanya, ada apa dengan tungku kekacauan ini? Ye Chen berjalan ke sisi tungku kekacauan dan bertanya dengan hati-hati. Tungku kekacauan itu berdiameter seperti dua kacang polong, dan sangat besar. Tungku itu dipenuhi dengan pola rune dan hewan. Pola-pola ini persis sama dengan yang ada di sekitar tungku. Ye Chen menduga bahwa para dewa dan monster ini adalah roh-roh yang berasal dari kelompok tungku. Tungku kekacauan ditekan di sini dan bukan milik dunia ini, kata Huo Feng. Ye Chen terkejut, tungku kekacauan bukan milik dunia ini. Dari mana asalnya? Apakah ada dunia lain selain dunia ini? Saya tidak tahu tentang itu, kata Huo Feng. Siapa yang menekan tungku kekacauan di sini? Ye Chen bertanya lagi. Huo Feng berkata, saat itu, kami tidak hamil, dan kami tidak begitu jelas tentang hal-hal ini. Ye Chen dengan hati-hati mengamati Huo Feng dan yang lainnya, dan memastikan mereka tidak berbohong. Lalu ia bertanya, ada apa dengan pilar api ini? Sebelumnya, ada dua jenis napas yang telah dipraktikkan di mata api yang kacau, dan membunuh naga api, jadi kami memberi mereka peringatan dan mengatakan kepada mereka untuk tidak memprovokasi kami lagi, kata Huo Qilin. Ye Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Ia melihat tungku kekacauan itu lagi. Tungku itu sungguh sangat tidak biasa. Rune di atasnya sangat tua, bahkan lebih tua dari rune tertua di dunia kekacauan di alam semesta. Ye Chen teringat kata-kata Tianyan dan Huo Feng. Tungku kekacauan bukanlah benda di dunia ini, ia memikirkan banyak hal dalam hatinya. Ia tak kuasa menahan napas untuk menghirup udara segar. Benarkah ada dunia lain? Ye Chen bergumam dalam hati, aku bisa membuka dunia di luar dunia kekacauan di alam semesta. Maka dunia ini mungkin juga akan dibuka oleh guru. Ide Ye Chen sangat berani, tetapi ia juga memiliki keyakinan tertentu dalam benaknya. Ye Chen mencoba mengaktifkan tungku kekacauan. Ia menyelimuti tungku kekacauan dengan gas kekacauan, tetapi ia tidak dapat membuat tungku kekacauan itu bergerak atau diam. Dan tungku kekacauan saat ini juga menunjukkan perlawanan, apinya semakin ganas, seolah-olah hendak melahap Ye Chen. Ye Chen terkejut, api itu sungguh mengerikan. Jika tidak ada gas kekacauan, mustahil untuk menghentikan api seperti itu. Setelah Ye Chen memblokir api, ia tahu bahwa tungku kekacauan itu memiliki kehendaknya sendiri. Jika kau menyentuhnya sesuka hati, ia akan melawannya. Begitu ia mulai menggila, akan sulit untuk berbuat baik. Ye Chen melihat bahwa tidak ada tempat khusus di sekitarnya, artinya, ia tidak terus berlama-lama di bawah, tetapi tiba di puncak mata api kekacauan. Setelah melihat Ye Chen, Tianyan bertanya dengan rasa ingin tahu, Dewa tertinggi, bagaimana keadaan di dalam? Kau memang memiliki tungku api yang kacau, dan para dewa serta binatang buas lainnya menjaganya. Tidak ada yang lain, kata Ye Chen. Sepertinya naga api itu tidak salah, kata Li Huosen. Naga api itu berkata bahwa jika kita membunuhnya, kita akan mengalami bencana. Apa arti bencana ini? Tianyan bertanya dengan ragu. Naga api juga mengatakan hal yang sama. Ye Chen terkejut. Li Huosen mengangguk dan berkata, benar saja.
Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia sekali lagi dikejutkan oleh mata api yang kacau. Ia datang ke tungku api yang kacau dan berkata kepada para dewa dan binatang buas, sebelumnya naga api berkata, membunuhnya akan menyebabkan bencana. Apa artinya? Petik 2. Kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa kami tidak bisa bergerak di sini, kata kura-kura api. Apakah tungku api yang kacau masih hidup? Tanya Ye Chen. Huo Qilin berkata, roh tungku api yang kacau telah disegel, jadi tungku api yang kacau hanya bisa berada di sini, tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Ada apa sebenarnya? Ye Chen bingung. Ia benar-benar tidak mengerti. Ye Chen tidak bisa bertanya apa yang dilihatnya, ia kembali ke kekacauan mata api, lalu langsung meninggalkan kekacauan api. Setelah Ye Chen pergi, pilar api yang menjulang tinggi menghilang, dan Tianyan serta Li Hoshen semakin haus akan kekuatan. Jika memiliki kekuatan dewa tertinggi, maka mata api yang kacau ini dapat dihitung seperti di atas, dan rasanya seperti memasuki alam tak bertuan. Ketika Ye Chen kembali ke aula cahayanya sendiri, ia memikirkannya. Token itu muncul di gunung es, dan tungku kekacauan muncul di medan api kekacauan. Sepertinya ini bukan kebetulan, semua ini sepertinya ada hubungannya dengan Tuan. Ye Chen kebingungan di dalam hatinya. Ia merasa sangat mendesak untuk menemukan keberadaan dewa kekacauan. Ye Chen pernah pergi ke gunung es. Setelah kehilangan token, gunung es itu mulai mencair dan menyusut. Ye Chen memiliki firasat kuat bahwa token itu tidak dapat bergerak seperti tungku kekacauan. Ye Chen memasuki celah itu. Dunia beku di sini belum mencair. Ye Chen berbalik ke dalam dan mengamatinya dengan saksama lagi. Masih belum ada yang ditemukan. Kemudian, Ye Chen mengembalikan token itu ke tempatnya semula, lalu menyegelnya. Saat pergi, Ye Chen memasang beberapa segel kuat di sini untuk mencegah orang lain datang dan menghancurkannya. Setelah semuanya selesai dengan aman, Ye Chen pergi ke kolam kekacauan. Ia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Hanya kolam kekacauan yang dapat membuatnya meningkat lebih cepat. Yang lebih penting, Ye Chen ingin tahu apa isi kolam kekacauan ini. Ye Chen berada di kolam kekacauan, menyerap ki kekacauan. Beberapa hari kemudian, ia turun lagi, mencoba mencari tahu seberapa dalam dasar kolam. Namun, ia masih belum yakin seberapa dalam kolam itu, dan ia tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa hari berlatih, Ye Chen memperlihatkan permukaan kolam. Kemudian, ia melangkah turun dan memasukkan teratai hijau ke dalam kantong surga dan bumi. Ye Chen kembali ke dunia cahaya bersama teratai hijau dan memberikannya kepada Liu Piaoxue, Ye Fan, Ye Chen Daoyan, dan yang lainnya. Liu Piaoxue dan beberapa orang lainnya berbagi bagian untuk dimakan. Ye Fan, Ye Xin, dan Daoyan adalah yang pertama kali memakan teratai hijau, merasakan kekuatan teratai hijau yang dahsyat, masing-masing sangat terkejut dan bersemangat. Ini benar-benar hal yang baik. Jika kau makan sedikit setiap hari, tidak akan lama lagi ia akan mampu menyegel para dewa, kata Ye Fan sambil tersenyum. Masih ada 3 bulan lagi sebelum para dewa disembah. Apa kau yakin bisa naik ke tingkat ke-9 dalam 3 bulan? Ye Xin memutar matanya. Ye Fan berkata, jika aku punya sumber daya yang melimpah setiap hari, aku pasti bisa mencapai tingkat ke-9 dari posisi dewa dalam 3 bulan. Kau tidak mungkin punya begitu banyak makanan enak. Ye Chen berkata dengan nada kesal, kau baru pertama kali datang ke dunia ini, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika harus menghadapi lawan tingkat pertama, kau mungkin tidak akan mampu bertarung. Tidak bisakah? Dulu kita bisa menantang dengan sangat mudah. Ye Fan tidak percaya pada Tao. Ye Chen tersenyum dan berkata, karena kau tidak percaya, aku akan membuatmu percaya. Aku akan pergi ke jalan dan mengeluarkan dewa tingkat 6 untuk bertarung denganmu. Jika kau bisa mengalahkannya dengan mudah, aku akan memberimu 1 teratai hijau utuh. Ayah, itu yang ayah katakan. Serius, Ye Fan tiba-tiba tertarik dan ingin mencoba. Ye Chen berkata, tentu saja, serius. Tapi jika kau kalah atau tidak bisa mengalahkan lawanmu dengan mudah, maka ayah bisa mengajariku latihan langkah demi langkah yang jujur, dan jangan pikirkan masalah pemujaan dewa untuk saat ini. Oke, tidak masalah. Ye Fan setuju untuk turun. Ye Xin memutar bola matanya yang besar dan berkata, bisakah kita coba? Ayah boleh mencoba. Jika kau tidak ingin mengalaminya sendiri, kau tidak tahu kekuatan dunia. Ye Chen tersenyum, lalu ia pergi ke jalan dan secara acak menarik seorang dewa tingkat ke-6. Dewa tingkat ke-6 itu masih ragu-ragu. Apa yang akan dilakukannya? Ye Chen berkata, asalkan kau bisa mengalahkannya, aku akan memberimu labu cairan kacau. Ye Chen langsung mengeluarkan cairan kacau itu dan meletakkannya di depan 6 dewa tingkat. Setelah itu, mereka melihat mata ke-6 dewa itu. Ini adalah labu. Sungguh luar biasa bisa mendapatkan beberapa tetes di waktu biasa. Benarkah? Dewa tingkat ke-6 itu ragu. Bisakah kata-kata dewa tertinggi menipumu? Ye Chen bermartabat. Mata dewa 6 langkah itu langsung berbinar dan berkata, semuanya tergantung pada pengaturan dewa tertinggi. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi, kata Ye Chen, lalu segera menyiapkan ruang untuk keluar. Bagaimanapun Ye Fan bertarung melawan dewa tingkat 6, dia tidak akan terluka. Ye Fan, yang tergoda oleh teratai hijau, juga sangat bersemangat, dia harus menang.
Tanpa sepatah kata pun, dewa tingkat ke-6 dewa langsung melompat, dan seluruh kekuatan ilahi tubuhnya meluas dan momentumnya kuat. Ye Fan adalah dewa tingkat 7. Ia memandang dewa tingkat 6 dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku tidak bisa mengalahkanmu jika aku tidak percaya." Kekuatan ilahi Ye Fan mengalir deras, seolah bertemu untuk naik. Lihat saja napasnya, masih ada celah di antara keduanya. Meskipun dewa tingkat 6 lebih rendah dari alam Ye Fan, momentum keseluruhannya jauh lebih kuat daripada Ye Fan. Ketika mereka bertemu, mereka akan saling membunuh dengan tinju mereka. Itu hanyalah tabrakan, dan kedua belah pihak akan saling memukul lebih dari 20 kali. Setiap pukulan sangat mengerikan. Hati Ye Fan sedikit terkejut, dewa tingkat 6 di tangannya dapat menanganinya tanpa kesulitan, dan hatinya mulai serius. Dewa tingkat 6 begitu kuat. Sepertinya ayah benar. Wajah Ye Xin menjadi serius. Kekuatan di sini jauh lebih kuat daripada 6 alam baru, dan ada atmosfer kacau di udara. Banyak orang memiliki kekuatan kekacauan di tubuh mereka. Begitu mereka keluar, mereka benar-benar kuat. Dao Yan berkata, yang kita kekurangan sekarang adalah kekuatan kekacauan. Jika kita bisa memilikinya, kita tidak perlu khawatir tentang lawan kita yang selevel di sini, kata Ye Chen. Ayah mertuaku memberi kita teratai hijau yang penuh dengan kekacauan, dan sangat tebal. Jika kita bisa menyempurnakannya secara menyeluruh, kita juga akan memiliki kekuatan kekacauan di tubuh kita. Dao Yan berkata, Ye Chen menatap pertempuran di lapangan sambil tersenyum. Sudah lebih dari 100 ronde bagi kedua orang itu untuk bertarung satu sama lain. Kekuatan kekacauan digunakan dalam posisi dewa tingkat ke-6. Ye Fan perlahan-lahan jatuh ke arah angin dan bermain sangat keras. Wajah Ye Fan semakin buruk. Apakah dia benar-benar tidak mampu melawan dewa tingkat 6? Ye Fan meraung dan mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi dia masih tidak dapat membalikkan keadaan. Boom! Kekuatan dewa tingkat ke-6 dan kekuatan kekacauan meledak sepenuhnya, tanpa syarat. Sepertinya mereka sudah tidak sabar. Kita harus menyelesaikan Ye Fan sesegera mungkin. Ye Fan juga meledak secara menyeluruh. Kedua pria itu bertabrakan dan kekuatan dahsyat meledak di udara. Ye Fan terkejut dan langsung terlempar. Berhenti. Pada saat ini, Ye Chen menarik napas, lalu berkata kepada dewa tingkat ke-6, cairan kacau dari labu itu milikmu. Dewa tingkat ke-6 itu tidak ragu untuk mengambil kue sebesar itu dari langit, lalu berkata, terima kasih banyak. Setelah Ye Chen mengantar pria itu pergi, ia berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kau masih memiliki napas sebesar itu? Ye Fan mengerucutkan bibirnya, atau dengan suara keras, jika aku bertahan sebentar, aku bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ye Chen berkata, daun kecil, tahukah kamu mengapa kamu lebih rendah dari orang lain? Ye Xin berkata, karena mereka memiliki kekuatan kekacauan, yang merupakan kekuatan terkuat di dunia. Kita tidak memiliki mereka di dalam tubuh kita, jadi kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ye Chen mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, kau dengar aku. Tidak ada kekacauan di dalam dirimu, jadi kau bahkan tidak mungkin satu tingkat lebih rendah dari dirimu sendiri. Ye Fan menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Sebelumnya ia membanggakan Hai Kok, tetapi sekarang ia langsung menamparkan wajahnya. Di masa depan, kau bisa memiliki curah hujan yang baik dan berlatihlah. Prestasi masa lalu tidak ada artinya. Ye Chen menatap Ye Fan dan berkata, Ye Fan tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, jadi ia pergi berlatih dengan jujur. Ye Xin dan Dao Yan sama-sama tertekan, dan mereka tidak ambisius. Mereka membaik selangkah demi selangkah. Liu Piaoyue melihat beberapa anak untuk pergi, lalu tersenyum dan berkata, kau ini sudah cukup untuk memukul Xiao Fan. Ye Chen berkata, sekarang jangan pukul dia masih merasa bahwa dia tua dan galak. Setelah berjalan di luar, dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mati. Denganmu, ayah dari dewa tertinggi, apalagi yang bisa mereka lakukan lebih buruk? Tanya Liu, mereka harus kuat di dunia ini. Mereka bisa menjadi dewa tertinggi di sini. Ada banyak tantangan dan bahaya yang tak terduga. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka akan dibunuh oleh musuh, kata Ye Chen. Meskipun dia adalah dewa tertinggi, lawannya juga sangat kuat. Jika mereka menyerang Ye Fan, tidak diragukan lagi mereka akan dibunuh jika mereka tidak cukup kuat. Terlebih lagi, Ye Chen memiliki firasat di dalam hatinya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada alam semesta yang kacau. Laut Kekacauan, ini adalah samudera terbesar di dunia kekacauan alam semesta, dan juga samudera yang menempati 3 lapisan dari seluruh alam semesta dunia kekacauan. Ada banyak hewan laut di dalamnya, yang sangat menakutkan dan kuat, dan sangat kuno. Lautan selalu sangat mempesona, tidak ada yang bisa menjelajahi lautan secara menyeluruh. Dikatakan bahwa ada penguasa laut di laut. Kekuatan penguasa laut hampir sama dengan dewa tertinggi. Tampaknya mereka semua memiliki kekuatan dewa tertinggi. Namun, ini hanya rumor, tidak ada yang pernah melihat penguasa laut, tidak ada yang bisa menjamin apakah itu benar-benar ada. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen, King Qi, dewa air, datang ke laut yang kacau. Ini adalah sesuatu yang tak terlihat. Kekuatan memanggilnya untuk datang ke sini. Sudah lama sejak King Qi datang ke lautan. Ia telah mencari kreasi dan peluang besar di laut, tetapi setelah sekian lama, masih belum ada yang ditemukan.
Hewan laut di lautan kekacauan sangat kuat. Ada banyak hewan laut di alam dewa. King Qi, dewa air, bertarung dengan hewan laut ini selama beberapa bulan sebelum mereka datang ke sebuah pulau. Pulau itu sangat besar, ada sebuah kota besar di dalamnya. Kota besar itu hampir mengelilingi seluruh pulau, mengelilingi lanskap pulau itu. Kota itu bernama Blackwater. Semua orang di kota ini telah berubah dari hewan laut dan tinggal di sini. King Qi melihat pulau kota seperti itu untuk pertama kalinya di laut, jadi ia tinggal di pulau itu untuk waktu yang lama dan mendengar banyak tentang laut yang kacau. Apakah benar-benar ada penguasa laut? King Qi telah mendengar banyak berita, beberapa di antaranya secara langsung membuktikan keberadaan penguasa laut. Di kota ini, mereka semua berasal dari laut, jadi kita harus memahami dengan jelas situasi di laut. King Qi juga mengetahui bahwa ada banyak peluang di laut, dan banyak orang ingin memasuki laut untuk mencari peluang, tetapi banyak dari mereka tanpa terkecuali. Mereka kembali dengan sia-sia atau mati di laut. Begitu mereka meninggalkan laut, kebanyakan dari mereka lebih berbahaya daripada laut. King Qi dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang memanggilnya untuk pergi jauh ke dalam laut, tetapi dia juga sangat rasional. Dia tidak akan pernah terburu-buru ke laut dalam tanpa mengetahui beberapa kondisi laut. Ia kini menyadari bahwa ada manusia laut yang mengerikan di laut dalam. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak memiliki jaminan mutlak bahwa ia dapat mengatasinya. Oleh karena itu, ia berencana untuk menyelam lebih dalam setelah memiliki pemahaman yang cukup tentang lautan. Hari ini, kota Blackwater masih seperti biasa, sangat tenang, dan penduduk kota menjalani kehidupan normal. Namun, saat ini, tampaknya ada putaran matahari yang panas dari langit, dan lokasi jatuhnya tepat di kota Heishui. Beberapa orang kuat di kota Heishui merasakan krisis pada awalnya. Mereka bergegas keluar dan melihat ke langit. Ketika mereka melihat matahari terbenam, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Apa ini? Seru manusia laut bergelar dewa. Benda raksasa seperti matahari itu semakin dekat. Di penghujung hari, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah bola api raksasa, memancarkan energi yang luar biasa, menukik ke arah kota Blackwater. Bola api sebesar itu tidak jauh lebih kecil dari pulau di kota Blackwater. Sangat mengerikan. Raut wajah orang-orang di kota Blackwater berubah drastis. Bola api ini bukan bola api biasa. Ia memancarkan energi yang sangat besar, yang mengerikan. Bahkan dewa bergelar pun tak berani melawannya. Lari, teriak seseorang. Banyak orang saat ini juga tak peduli apapun, langsung menuju keluar kota Blackwater. Awalnya, ada sejumlah besar manusia laut yang tinggal di kota Heishui. Sekarang orang-orang ini bergegas keluar kota bersama-sama. Pemandangan itu seperti belalang yang lewat. Itu juga sangat mengerikan. Melihat bola api raksasa itu, King Qi juga terkejut. Dari mana datangnya bola api sebesar itu? Kecepatan jatuhnya bola api sangat mengerikan, dan akan segera tiba di kota Blackwater. Orang-orang yang belum bergegas keluar kota merasakan tekanan yang luar biasa dan suhu yang mengerikan. Tidak, beberapa orang laut yang tidak sempat bergegas keluar dari kota Blackwater berteriak panik. Suhu tinggi bola api menyelimuti kota Blackwater. Bangunan-bangunan di kota itu bisa mengering dalam sekejap, retak dengan cepat, lalu runtuh. Setelah orang laut bertemu bola api seperti itu, air di tubuh mereka dengan cepat menguap hingga kering, dan akhirnya menampakkan wujud aslinya. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Orang-orang lain yang bergegas keluar dari kota Blackwater juga bergegas pergi dalam waktu sesingkat-singkatnya, sejauh apapun dari kota Blackwater. Suhu tinggi bola api itu terlalu mengerikan. Sekalipun dilarikan keluar dari kota Blackwater, jika jaraknya terlalu dekat, ia tidak akan bisa lolos. Jika jangkauannya terpusat di kota Blackwater, jaraknya bisa mencapai ribuan kaki. Bola api itu turun sepenuhnya dan langsung menghantam seluruh pulau. Boom! Tiba-tiba, seluruh pulau dihantam bola api yang memekakkan telinga, yang hampir hancur. Laut pecah. Air laut mendidih dalam sekejap, daerah itu yang dihuni hewan laut dan ikan yang tak terhitung jumlahnya langsung matang, terendam air laut. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Hanya sesaat, kota besar itu musnah dan tak tersisa. Apa ini, dan dari mana bola api itu jatuh? Banyak orang bergumam sendiri, ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Bola api itu memasuki dasar laut, air laut masih mendidih, dan suhunya sangat mengerikan. Laut perlahan-lahan menjadi tenang, pulau itu lenyap sepenuhnya, seolah-olah tak pernah muncul di sini. Setelah sekian lama, air laut tak lagi mendidih. Setelah suhu turun, banyak orang masuk ke dasar laut dan ingin melihat apa itu. Banyak manusia laut telah masuk ke laut, dan King Qi juga masuk ke laut untuk menyelidiki apa bola api raksasa itu. Ketika mereka tiba di dasar laut, mereka mendapati bahwa suhu dasar laut sangat tinggi, dan mereka juga melihat api yang menyala. Di dasar laut, apakah apinya masih menyala? Semua orang terkejut. Bukankah itu luar biasa? Ini bertentangan dengan akal sehat. Tidak diragukan lagi bahwa air mengalahkan api. Tetapi di sini, begitu banyak air laut tidak dapat memadamkan api. Ini sama sekali bukan api biasa. Pasti luar biasa. Manusia Yuhuan sangat yakin. Omong kosong, jika ini api biasa, bagaimana mungkin tidak padam di dasar laut? Dari mana asalnya? Manusia laut tidak berani mendekatinya, karena suhu di daerah itu terlalu tinggi.
Jika didekati, akan berbahaya. Bola api itu mendarat di dasar laut dan menarik perhatian banyak penghuni laut. Beberapa penghuni laut datang dari jauh untuk melihat apa yang terjadi pada bola api di dalam air. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Api pada bola api itu perlahan menghilang. Setelah setengah bulan, api itu benar-benar menghilang. Meskipun api itu menghilang, suhu bola api itu masih sangat tinggi, dan tidak ada yang berani pergi ke sana untuk mencari tahu. Setelah setengah bulan berikutnya, suhu air laut turun, menunjukkan bahwa suhu bola api juga turun. Banyak penghuni laut memanfaatkan kesempatan ini untuk perlahan-lahan mendekati bola api itu. Permukaan bola api itu berlubang-lubang, dan ada jejak-jejak terbakar oleh api. Namun, setelah terbakar begitu lama, tidak ada tanda-tanda retak. Seluruh bola api itu sangat lengkap. Kinki memutar bola api itu, dan tidak ada tempat khusus di permukaan bola api itu, yang tampaknya tidak memiliki nilai penelitian yang besar. Tepat ketika orang-orang memperhatikan bola api itu, permukaan bola api itu mulai retak. Kecepatan retakan itu mengerikan. Beberapa manusia laut yang bereaksi cepat langsung mundur. Namun, beberapa manusia laut yang bereaksi lambat belum sempat mundur, mereka terkena cahaya dari retakan, dan seluruh tubuh mereka langsung meleleh. Banyak manusia laut tersapu oleh cahaya tersebut. Satu persatu, mereka hancur total dan tulang-tulang mereka lenyap. Cahaya yang mengerikan, apa isinya? Manusia laut terkejut. Saat bola api terus retak, cahayanya semakin terang dan menyilaukan. Akhirnya, seluruh bola api meledak, seolah-olah itu adalah bunga teratai yang sedang mekar penuh. Semua manusia laut menatapnya, lalu mereka mendengar suara yang keluar dari cahaya. Apakah kita sudah sampai ke daerah laut? Napas di sini sangat tipis. Seharusnya tidak ada yang salah di sini. Ada napas di luar sana. Beberapa orang berbicara, lalu beberapa sosok bergegas keluar dari cahaya. Manusia laut juga terkejut melihat seseorang bergegas keluar. Masih ada orang-orang di dalam bola api. Bagaimana orang-orang ini bisa bertahan hidup di suhu sepanas itu? Ada 7 pemuda dan pemudi, 4 pemuda dan 3 pemudi. Para pemuda itu sangat tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Semua pemudi itu berpenampilan cantik. Apakah ini penduduk asli di sini? Bisik seorang pemuda. Orang-orang ini sangat lemah sehingga mereka tidak mungkin kuat jika berlatih di tempat dengan napas tipis seperti ini, kata pemuda lainnya. Namun, masih ada beberapa napas yang sedikit lebih kuat, tetapi tidak cukup untuk melihat. Aku tidak tahu apakah ada orang di dunia ini yang bisa melihat. Wajah-wajah ini penuh dengan kesombongan. Mereka memandang rendah orang-orang di sini. Siapa kalian? Salah satu orang laut bertanya. Seorang pemuda mengerutkan kening, sangat tidak puas dengan caranya. Sekelompok penduduk asli yang rendah hati, berani-beraninya meneriaki saya, mencari kematian. Setelah itu, pemuda itu menepuk masa lalu dengan satu tangan, dan telapak tangannya berkilau dan penuh kekuatan dahsyat. Dengan tamparan ini, orang Hai tidak bisa melarikan diri. Mereka hancur berkeping-keping. Orang laut lainnya terkejut. Apakah orang ini begitu kuat? Dan masih begitu keterlaluan. Hanya sepatah kata, langsung terbunuh. Kalian penduduk asli yang rendah hati, sebaiknya kalian rendah hati dan jujur di depan kami. Kalau tidak, kalian tidak akan tahan dengan tamparan saya. Pemuda yang baru saja bergerak itu mencibir. Ketika Kinki melihat orang-orang ini, ia bisa merasakan napas mereka yang kuat. Napasnya mengerikan. Meskipun mungkin lebih kuat daripada banyak dewa tertinggi, napasnya juga jauh lebih kuat daripada para dewa gelar umum. Ada begitu banyak dewa awal, bahkan hanya sedikit dewa sejati. Di sini benar-benar lemah. Tugas utama kita kali ini adalah mencari jalan keluar, atau tidak membocorkan berita, membunuh mereka semua, dan tidak membiarkan satu pun hidup. Mereka hanya sekelompok penduduk asli yang lemah. Tak satu pun dari mereka bisa lolos. Mata para pemuda itu berbinar-binar dengan niat membunuh yang dingin. Setelah mendengar ini, wajah para penduduk laut berubah drastis. Beberapa penduduk laut segera melarikan diri, merasa nyawa mereka terancam. Mau kabur, tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Tubuh para pemuda itu berkelebat, dan kecepatan mereka sangat mengerikan, jauh lebih cepat daripada kecepatan orang laut di air. Puff, para pemuda itu menamparkan dengan satu tangan, dan tubuh para manusia laut itu meledak, darah dan air laut menyatu. Ah, jangan, untuk sesaat, di dasar laut, jeritan terus terdengar, dan setelah beberapa detik, banyak manusia laut terbunuh. Beberapa dewa gelar murka, dan para pemuda itu menyerah, tetapi hanya sedikit yang bergabung dan dibunuh oleh orang-orang itu. Sangat lemah, beberapa pemuda meremehkannya. Kinki tidak ingin membuat masalah di sini, dan segera bergegas ke laut. Ia begitu cepat di laut sehingga seorang wanita memperhatikannya dan berkata sambil mencibir, ada satu lagi yang sedikit lebih kuat, tetapi tidak bisa lolos. Wanita itu mengejarnya dan tidak ingin melepaskan siapapun. Kinki melihat seseorang mengejarnya, tetapi ia tidak memperhatikannya. Pada saat yang sama, Kinki menjalankan kekuatan sihirnya, dan air laut langsung membentuk badai bawah laut. Wanita itu mendengus, napasnya meledak, sangat kuat, serangan Kinki tak terhentikan. Kau ingin menghentikanku? Wanita itu mendengus, dan seberkas cahaya meledak di tangannya dan melesat ke arah Kinki. Kinki merasakan kekuatan dahsyat datang, dan kekuatan suci di tubuhnya meledak sepenuhnya.
Kemudian air laut mendidih. Di belakang Kinky, pedang air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan mereka ditebas dalam sekejap. Di dalam air, Kinky dapat menggunakan sumber daya air untuk menyerang sesuka hati. Serangan itu bisa datang dari segala arah, tanpa aturan apapun. Pedang air Kinky keluar dan bertabrakan dengan telapak tangan wanita itu. Telapak tangan wanita itu benar-benar kuat dan menghancurkan semua pedang air. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, kekuatan teror langsung meletus ke segala arah, menyelimuti wanita itu. Hati wanita itu sedikit terkejut, tetapi tidak panik. Ia berteriak, kekuatan yang kuat melesat keluar, membentuk lingkaran cahaya besar, langsung untuk menahan kekuatan Kinky.